Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kanafi Khalid dengan NRP 5026241 dari kelas B. Dan teman sekelompok saya yaitu Nama saya Taya Hafid Furkan Rahman dengan NRP 502624173 dari kelas B. Oke, di sini kami akan menjelaskan terkait project final kita yaitu membuat mesh solver dan ular tangga. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang mesh solver terlebih dahulu. Nah, di sini di sini mesh solver itu game kita membuat game mesh solver yang memodelkan labirin sebagai graf berbentuk grid. Nah, di mana setiap selnya itu dipresentasikan sebagai node dan jalur antar selnya itu dibatasi oleh dinding. Nah, tujuan dari game ini tuh adalah mencari jalur dari titik awal menuju salah satu dari beberapa titik finish menggunakan berbagai algoritma pencarian. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang struktur mesh terlebih dahulu. Di sini kita membuat class, mass grab, dan cell. Nah, yang pertama mass grab ini, mass itu dipresentasikan menggunakan kelas mass grab yang menyimpan grid dua dimensi berisi objek cell. Nah, untuk setiap selnya sendiri itu dia memiliki posisi row dan call. Nah, dinding memiliki dinding, top wall, right wall, bottom wall, dan left wall. Nah, lalu dia juga memiliki tipe terrain seperti yang dikatakan oleh Sason sendiri, kita diminta untuk membuat kayak bobot wake untuk setiap node-nya. Di sini ada grass, habis itu ada mud, lumpur, dan air, water, dengan bobot yang berbeda-beda. Nah, akses antar sel hanya bisa dilakukan jika tidak ada dinding melalui get accessible neckboard. Nah, terrain ini berpengaruh pada biaya traversal. Nah, ini tuh membuat Dijkstra dan Astar relevan karena mesh-nya memiliki bobot. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait BFS. Nah, BFS ini tuh bekerja dengan menelusuri mesh secara melebar level demi level menggunakan struktur data struktur data queue. Nah, cara kerja dari BFS sendiri itu dia itu pertama memasukkan start node ke queue, lalu dia mengunjungi semua tetangga terdekat terlebih dahulu. Nah, setelah itu dia baru menghentikan pencarian saat menemukan finish point pertama. Nah, di sini tuh BFS sendiri itu tidak mempertimbangkan untuk cost terrainnya. BFS juga menjamin jalur terpendek berdasarkan jumlah langkah. Nah, selanjutnya DFS. DFS itu sendiri dia itu juga menelusuri mesh dengan menyelam sedalam mungkin ke satu arah sebelum mencoba jalur lain. Nah, jadi cara kerja DFS itu yang pertama kita menggunakan stack, lalu dia DFS sendiri itu tidak menjamin jalur terpendek dan sangat tergantung dengan urutan eksplorasi. Nah, di sini DFS bisa menemukan finish lebih cepat secara visual, tapi sering menghasilkan jalur yang lebih panjang dan mahal. Lalu, Dijkstra, Dijkstra ini digunakan untuk mencari jalur dengan biaya total minimum pada grab berbobot. Nah, implementasi Dijkstra di Mesh ini itu menggunakan priority queue. Nah, cost-nya itu dihitung dari biaya sebelumnya ditambah cost terrain tetangga. Nah, dia itu selalu memilih node dengan biaya yang terkecil. Oke, lalu Astar. Astar sendiri adalah pengembangan dari Dijkstra dengan menambahkan heuristik untuk mengarahkan pencarian ke tujuan. Nah, heuristik yang digunakan tuh Manhattan Distance karena mesh sendiri itu berbentuk grid.
dan gerakannya hanya vertikal dan horizontal. Nah, fungsi biaya Astar sendiri itu dia Fn sama dengan Gn plus Hn. Nah, Gn itu adalah biaya aktual dari start, sedangkan Hn itu tuh estimasi jarak ke finish. Nah, lalu selanjutnya kita di sini ada mesh panel dan node. Nah, di sini tuh mesh panel sendiri tuh kita membuat kayak visualisasi UI-nya seperti membuat efek glow, seperti membuat dindingnya apa berwarna apa, lalu ada wallnya berwarna apa, ada apa kayak terennya itu kalau lumpur warna apa. Ini kita memvisualisasikan UI-nya. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan saya akan running kode ini, kode mesh solver ini. Nah, di sini bisa dilihat, di sini kita pertama cuma disediakan eh, kayak titik startnya dan not-notnya di sini dan masih belum ada titik. Nah, generate mesh ini buat kita kayak memilih random random untuk wallnya. Kita generate mesh. Nah, contohnya ini. Dia memiliki dua finish di sini. Di di atas sama sama di tengah. Nah, pertama, nah di sini kita bisa memilih untuk algoritma mana yang ingin kita gunakan. Nah, contohnya ini. Saya akan menggunakan BFS. Nah, nah, tadi sudah apa sudah terlihat bahwa BFS itu dia mengunjungi semua tetangganya terlebih dahulu yang terdekat. Lalu dia akan berhenti saat pencarian saat saat dia menemukan finish poin pertama. Nah, di sini ada kayak total cost-nya, ada kayak kita menghasilkan outputnya di sini terlihat ada total cost-nya 103, pet lag-nya 21, charge explorer-nya 146 dan ghost chosen itu 0,14. Nah, terrain terbanyak tuh mode lumpur. Nah, selanjutnya saya akan mencoba DFS. Nah, DFS sendiri itu dia menggunakan stack. Dia tuh kayak apa dimulai dari tetangga terlebih dahulu, tapi dia kayak menyelam sedalam mungkin, kayak sampai semuanya sampai ujung gitu. Baru dia kayak apa menampilkan output yang paling pendek, pad paling pendek. Nah, di sini terlihat bahwa total cost-nya tuh 133, pad lag-nya tuh 25, charge explorer-nya 66, ghost source-nya 14,0 dan terrain terbangnya ada water. Oke, selanjutnya Dijkstra. Oh iya, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk DFS dan BFS itu terennya itu dia tidak apa tidak menggunakan total cost-nya. Nah, total cost ini dia digunakan saat menjalankan algoritma Dijkstra. Nah, di sini terlihat dia total cost-nya 103 sama dengan BFS, cuma BFS kan tidak menggunakan total cost. Lalu Astar. Nah, Astar ini sama seperti Dijkstra, cuma dia menggunakan heuristik. Nah, di sini terlihat ada min cost plus heuristik. Dengan total cost-nya sama dengan Dijkstra, pet lag-nya juga demikian, tetapi charge explorer-nya itu dia lebih sedikit. Oke, mungkin cukup sekian untuk mass solver. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Oke, pada kali ini selanjutnya saya akan ngejelasin tentang game ular tangga. Hasil pekerjaan game ular tangga kami dari final project-nya. Yang dimana dari game ular tangga ini terdapat 5 kelas. Saya akan menjelaskan kelasnya terlebih dahulu, lalu algoritma graf apa yang digunakan pada saat game ular tangga ini. Oke, kita mungkin dari main up ini. Main up ini adalah kelas mainnya, dimana ini akan ngeran semua ngeran yang dimana akan memunculkan gamenya. Lalu terdapat logika-logikanya juga untuk dapat memunculkan gamenya. Lalu player ini, kelas player ini bisa dikatakan adalah kelas yang dimana pemain kita untuk bisa ngecatat riwayat poinnya, lalu jumlah menangnya, lalu warna dari player tersebut. Lalu juga ada board editor. Board editor ini adalah kelas yang berfungsi untuk dimana kita dapat ngedit note dan juga tangga dari boardnya dan juga pad menuju ke 100-nya. Dan juga ada beberapa request dari Jackson juga di sini yang dimana dia meminta untuk membuat 4 player, terus membuat 5 random link dan juga membuat leaderboard dan ada backsound-nya juga. Lalu juga ada dimana roll dice-nya itu ada 80% dia tuh green, yang dimana warna hijau itu berarti dia maju, lalu juga ada 20% yaitu merah, yaitu yang artinya tuh dia merah berarti mundur. Yang dimana di sini rata-rata sudah diterapkan ya di sini ya requestan dari Cak Son selaku dosen kami. Lalu kita pindah ke kelas selanjutnya itu board panel, yaitu dimana bertugas untuk menampilkan visualisasinya, yang dimana visualisasi dari game kami tadi, yaitu ada game manager. Game manager ini dimana berfungsi untuk dia tuh logika untuk gamenya tuh bisa berjalan, gimana algoritma yang digunain, gimana cara dia tuh bisa ngeplay ngeplay backsound, ngeplay sound effect, terus dia cara bisa logika dia gimana cara bisa naik tangga, bisa bisa dapat dari random links. Oh ya, Cak juga request untuk ada terdapat 5 random links, yang dimana random links ini kami tandain dengan wormhole atau portal gitulah bisa dibilang. Oke, mungkin kita lanjut saja dengan pengaplikasiannya, yaitu memulai gamenya. Oke, terlihat di sini untuk pengaplikasian mulai gamenya itu. Nah, ini adalah main lobby kami, di mana judulnya itu Galactic Snake and Ladder. Kenapa ngambil Galactic? Karena itu jatuhnya mapnya itu ada berupa kayak galaktik gitulah, dengan berupa map planet bumi gitu, walaupun tapi view-nya itu dari atas. Terus juga ini bisa nge-upgrade jumlah pemain sampai 4, yang dimana tadi yang sesuai diminta Jason. Nah, di sini juga ada setting sini untuk mengecilkan suara musik kita, back sound dan juga sound effects-nya. Lalu di sini terdapat pilihan musik. Mungkin kita pilih yang adventure saja. Ini save and back. Nanti bakalan saat kita run bakalan ada suara dari backsound-nya itu. Jadi kita dua saja ya agar gamenya tidak terlalu panjang. Kita start dulu.
itu mendapat poin yang paling tinggi lah jatuhnya. Oke, mungkin ini untuk yang kelas untuk ininya. Saya bakal nunjukin gimana sih kelas untuk board editor, gimana caranya tuh bisa ngedit lah boardnya. Ya, mungkin kita run dulu ya. Ini Oke, ini adalah kelas untuk dimana kami bisa ngedit boardnya lah. Yaitu kan tadi kan 100, 10 kan, nanti ini satu bisa 2 sampai 100 lah nanti bergantung di mana finishnya. Lalu habis itu kita juga ada ini untuk bisa nyambung tangga, misalnya tangga ini sama sini. Lalu bisa juga bisa juga untuk menghapus tangganya nih. Terus bisa juga pas notnya tuh bisa kita atur size-nya. Misal size-nya itu kita bikin jadi 48, dimana kita nih kita bisa nih jadi 8, lalu kita bisa menghapus notnya, lalu kita bisa juga ganti warna notnya itu semisal ganti jadi warna yang seperti ini, seperti di gambar nih. Nah, jadi warna kayak hijau kehijauan gitu. Nanti di save bakal nanti muncul ya di board yang akan kita pakai untuk game selanjutnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.